warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak akan mempresentasikan tentang sistem informasi quality control di PT Nirmana Food. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratrinanda Lutfiah dan ada rekan saya Asep Ridwan, lalu Fatra Chandra, dan terakhir ada Sulaiman Firdaus. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada inisialisasi yang mencakup tentang project charter, yang ketiga ada planning yang mencakup tentang project management plan, identifikasi risiko dan quality planning, lalu yang keempat ada executing yaitu membahas tentang direct and managed project, dan yang terakhir ada monitoring and controlling yang membahas tentang scope control, roles and responsibility, project scope statement, scope verification, scope control, schedule control, penjadwalan proyek dengan metode critical path method, dan yang terakhir jam start. Lalu, pembahasan pertama tentang latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, maka kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat diperlukan. Karena itu, keberadaan sistem informasi sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Lalu, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang ada pada saat dilaksanakannya sebuah informasi untuk mengambil keputusan atau mengendalikan informasi. Ada juga DSS atau Decision Support System, yaitu sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial and user. Lalu, dengan adanya sistem informasi, maka organisasi perusahaan dapat menjamin informasi yang disajikan, dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Sistem informasi quality control yang digunakan untuk menunjang proses pengkontrolan perusahaan, namun perusahaan ini belum memiliki sebuah sistem tersebut. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan pengkontrolan tersebut, diantaranya yaitu kesulitan dalam melihat perkembangan dalam pelaksanaan pekerjaannya untuk dijadikan pertimbangan kinerja pegawai. Lalu kesulitan dalam melaporkan serta mengevaluasi kegiatan pengkontrolan dan juga melakukan rekap inventaris pengkontrolan karena dokumen masih disimpan secara manual. Pembahasan selanjutnya, poin kedua yaitu inisialisasi. Yang pertama ada project charter. Judul proyeknya tentang Sistem Informasi Quality Control PT Nirmana Food. Tanggal mulai proyek 1 Oktober 2021, tanggal akhir proyek 28 Desember 2021. Informasi anggaran yaitu toko Nirmana Food menganggarkan 50 juta rupiah dan manajer proyeknya Ratrinanda Lutfiah. Lalu ada juga tujuan proyeknya yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan produksi, khususnya masalah pada bagian quality control yang dibuat untuk memudahkan dengan menggunakan sistem komputer. Dengan demikian akan memberikan kemudahan serta keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi pegawainya. Lalu ada juga fungsi sistem yang akan dibuat. Yang pertama, mengubah dan mengecek jadwal produksi. Yang kedua, dapat mengirim dan menerima data pesanan. Yang ketiga, mencetak data pesanan. Yang keempat, mencetak jadwal produksi. Dan yang terakhir, dapat menerima dan mengirim laporan. Lalu ada juga peranan dan tanggung jawab, melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mengetahui permasalahan yang sedang berjalan, menganalisa sistem yang akan dibangun, dan melakukan riset perangkat lunak SIK. Lalu ada juga peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang pertama, Ratrinanda Lutfiah sebagai project manager dan posisinya yaitu admin. Yang kedua ada Asep Ridwan, peranannya sebagai desainer, posisinya sebagai pemilik proyek. Yang ketiga ada Fatra Chandra Ardiwinata, peranannya sebagai programmer dan posisinya manajer proyek. Dan yang terakhir ada Sulaiman Firdaus sebagai analis sistem, posisinya admin. Lalu, sistem informasi quality control ini memiliki beberapa fitur, yaitu ada pendataan kualitas barang, pendataan jumlah barang, pendataan karyawan, dan laporan kualitas barang. Kebetulan saya kebagian tugas untuk menjelaskan poin ketiga, yaitu planning. Yang pertama ada project management planning. Untuk poin-poinnya, yang pertama ada ruang lingkup atau scope.
Perlu diketahui ruang lingkup itu apa? Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam studi kasus kami, untuk batasannya ada 3, yaitu di pengawasan bahan baku, pengawasan selama proses berlangsung, pengawasan terhadap produk, barang, atau jadi. Untuk poin kedua yaitu tujuan proyek. Untuk tujuan proyek kami adalah menghasilkan sistem informasi agar mampu membantu perusahaan dalam mengelola produksi yang lebih baik, mempercepat proses dalam penyampaian informasi kepada perusahaan, dan mempermudah pengoperasian quality control. Untuk poin ketiga yaitu jadwal proyek. Jadwal proyek kami dilaksanakan pada bulan Oktober, November, Desember, yaitu sekitar 3 bulan. Dari mulai analisa dan desain aplikasi, pembuatan program, testing program, inisialisasi program, instalasi program, dokumentasi, serta yang terakhir maintenance. Untuk poin keempat ada struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek yang pertama ada project manager yang dikerjakan oleh saudari Ratri Nanda Rupiah. Yang kedua ada Sulaiman Firdaus sebagai analis sistem. Yang ketiga saya sendiri sebagai desainer. Yang keempat ada Putra Chandra Ardinata sebagai programmer. Perencanaan komunikasi dalam tahapan ini merupakan sebuah tahapan untuk menjabarkan kebutuhan komunikasi antar anggota tim yang terlibat dengan pengerjaan proyek pembangunan sistem. Untuk poin ke-6 ada manajemen perubahan. Dalam pembuatan suatu proyek selalu ada permintaan perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya suatu prosedur yang akan mengontrol setiap perubahan yang diajukan. Perubahan prosedur tersebut sering disebut dengan prosedur kontrol, perubahan change control prosedur. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi risiko. Ada beberapa poin dalam identifikasi risiko. Yang pertama ada risk qualification and reorganization. Setiap risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap risiko tersebut berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan. Kualifikasi akan dipakai untuk menentukan risiko mana yang harus diatasi dan risiko mana yang harus dihindari, dalam artian dibiarkan begitu saja. Untuk poin kedua ada risk monitoring. Risk monitoring ini digunakan untuk memantau setiap risiko yang telah diidentifikasikan. Risiko yang telah diidentifikasikan tersebut berupa risiko yang mempunyai dampak yang sangat besar. Untuk memonitoring tersebut biasanya dilakukan oleh manajer risiko yang bertugas untuk menangani setiap risiko pada proyek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi risiko. Ada beberapa poin dalam identifikasi risiko. Yang pertama ada risk qualification and reorganization. Setiap risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap risiko tersebut berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan. Kualifikasi akan dipakai untuk menentukan risiko mana yang harus diatasi dan risiko mana yang harus dihindari, dalam artian dibiarkan begitu saja. Untuk poin kedua ada risk monitoring. Risk monitoring ini digunakan untuk memantau setiap risiko yang telah diidentifikasikan. Risiko yang telah diidentifikasikan tersebut berupa risiko yang mempunyai dampak yang sangat besar. Untuk memonitoring tersebut biasanya dilakukan oleh manajer risiko yang bertugas untuk menangani setiap risiko pada proyek tersebut. Yang ketiga ada risk migration and avoidance. Manajer proyek telah memimpin tim proyek dalam mengembangkan respon terhadap setiap risiko yang teridentifikasi. Seperti lebih banyak risiko diidentifikasi, mereka akan memenuhi syarat dan tim akan mengembangkan penghindaran dan strategi mitigasi. Untuk yang keempat ada risk register. Risk register untuk proyek ini adalah log dari semua risiko diidentifikasi, probabilitas dan dampak terhadap proyek, kategori mereka miliki, strategi mitigasi, dan ketika risiko akan terjadi. Register diciptakan melalui pertemuan manajemen risiko proyek awal yang dipimpin oleh manajer proyek. Untuk poin terakhir ada identifikasi risiko. Risiko-risiko untuk proyek ini telah dapat diidentifikasikan. Project manager akan menentukan dan menerapkan strategi untuk pengunggulan atau pengurangan risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko-risiko sebagai berikut. Yang pertama ada risiko keterlambatan pengembangan aplikasi, masalah komunikasi dengan tim, terjadi kesalahan data akibat kesalahan manusia pada saat entry data, kesalahan perkiraan desain antarmuka, tidak sinkronnya aplikasi yang dikembangkan dengan sistem yang berjalan, performa produk tidak sesuai dengan yang diharapkan, estimasi penyelesaian proyek mungkin akan mengalami perubahan, dan yang terakhir
Server down. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quality planning, manajemen proyek perangkat lunak, sistem informasi quality control. Pertama, kami melakukan analisa dan desain dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Oktober. Yang kedua ada desain aplikasi dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Yang ketiga ada pembuatan program dilakukan dari minggu ketiga, keempat, sama minggu ke-1 ke-2 November. Yang keempat ada testing program dilakukan pada minggu terakhir bulan November. Yang kelima ada instalasi program dilakukan berbarengan dengan testing program, yaitu pada minggu keempat bulan November. Yang keenam ada dokumentasi dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Desember. Dan yang terakhir ada maintenance dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember. Untuk estimasi durasi aktivitas, kemungkinan proyek ini akan berhasil. Untuk estimasi durasi aktivitas, proyek ini akan dilakukan pada awal bulan Oktober sampai akhir bulan Desember, kurang lebih sekitar 3 bulan. Untuk poin terakhir yaitu ada executing, direct and manage project. Direct and manage project executing merupakan proses menjalankan pekerjaan yang telah didefinisikan dalam project management planning dalam rangka memenuhi tujuan proyek. Para Chandra Winata akan menjelaskan tentang poin 5 yaitu monitoring dan controlling. Di poin 5 ini akan mencakup tentang scope control, roles and responsibilities, project scope statement, scope verification, scope control, schedule control, penjadwalan proyek dengan metode critical path method dan Gantt chart. Pertama, scope control. Scope control merupakan tanggung jawabnya project manager scope. Scope didefinisikan dengan menuliskan secara runtan mulai dari deskripsi scope, project constraint, product acceptance criteria, product requirement and characteristic, dan delivery and deliverables yang disesuaikan dengan work breakdown strukturnya atau WBS. Project manager dan stakeholder akan menetapkan dan menyetujui dokumen ini yang di dalamnya terdapat prosedur untuk mengetahui batasan atau ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Berikutnya adalah roles and responsibilities. Berikut akan dijelaskan roles dan responsibilities, peran dan tanggung jawabnya setiap anggota tim proyek. Nama dari proyek kami itu adalah Sistem Informasi Quality Control di PT Nirmana Food. Manajer proyeknya itu Ratri Nanda Lutfia. Di tabel ini menjelaskan jabatan, ada project manager, analisis sistem, desainer, dan programmer. Untuk jabatan project manager, tanggung jawab dan wewenangnya itu memimpin perencanaan, pelaksanaan proyek, mendefinisikan ruang lingkup proyek, tujuan, dan penyampaiannya. Yang yaitu Ratri Nanda Lutfia. Untuk analisis sistem, tanggung jawab dan wewenangnya itu melakukan analisis terhadap sistem yang akan dibangun, melakukan wawancara. Yang bertanggung jawab adalah Sulaiman Firdaus, desainer, menentukan pemilihan warna yang akan digunakan pada layout, menguji program yang telah jadi apakah usernya friendly atau tidak. Yang bertanggung jawab yaitu Asep Ridwan. Untuk programmer, tanggung jawab dan wewenang itu menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan dan membuat programnya. Yang bertanggung jawab itu adalah saya sendiri, Fadla. Untuk selanjutnya, project scope statement. Pada bagian ini akan dijelaskan scope dari proyek sistem informasi, pengolahan data barang, dan penjualan yang akan kami lakukan. Produk scope deskripsi proyek ini adalah sebuah proyek website sistem informasi quality control di PT Nirmana Food. Proyek constraint-nya, batasan proyek pembuatan sistem informasi quality control di PT Nirmana Food ini adalah waktu pengerjaan proyek ini adalah 3 bulan terhitung dari sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 28 Desember 2021. Anggaran dana pembuatan proyek sistem informasi quality control di Nirmana Food ini adalah 60 juta rupiah. Terus memaksimalkan resource sumber daya tim proyek yang telah ada sehingga tidak terjadi outsource. Produk acceptance kriterianya itu dapat memonitoring pengeluaran barang, dapat memonitoring stok barang, dapat mengecek data barang, dapat diakses dengan mudah, dan memonitoring penggunaan member. Masih di project scope statement.
produk requirement and karakteristiknya. Website pembelajaran MPTI mampu memenuhi semua requirement yang ada di requirement traceability matrix. Di atas selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendataan barang, pendataan supplier, pendataan stok barang, pendataan penjualan, pendataan member, pendataan order barang, pembuatan laporan, dan pengelolaan user. Deliverables yang akan diserahkan oleh tim proyek kepada pihak stakeholder adalah dokumen project charter sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer proyek dan stakeholder proyek. Dokumen manajemen plan dari 10 knowledge area, yaitu project integration management, project integration management plan, scope management plan, time management plan, quality management plan. Untuk scope verification, dalam proyek pembuatan website pembelajaran MPTI ini, verifikasi terhadap scope akan melibatkan persetujuan formal yang dilakukan oleh project manager dan stakeholder proyek dalam sebuah pertemuan. Namun sebelum project manager akan melakukan verifikasi terhadap scope dan deliverables proyek yang disesuaikan dengan yang tercantum pada project charter dan project WBS ini, pada project charter dan WBS ini. Setelah project manager melakukan verifikasi bahwa scope dan deliverable project telah memenuhi persyaratan yang disepakati oleh stakeholder project manager akan mengatur pertemuan dengan stakeholder untuk melakukan verifikasi scope dan deliverables kembali. Di sini ada scope control. Project manager dan tim proyek akan bekerjasama untuk mengontrol scope proyek ini. Tim proyek akan menggunakan work breakdown struktur dan dokumen scope management plan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan website ini. Project manager harus memastikan bahwa tim proyek hanya melakukan pekerjaan atau kegiatan pengembangan berdasarkan yang diuraikan di dalam work breakdown struktur dan menghasilkan deliverable yang ditetapkan tiap elemen WBS. Project manager bertugas mengawasi tim proyek dan perkembangan proyek pembuatan website pembelajaran melalui manajemen proyek teknologi informasi atau MPTI untuk memastikan bahwa tim proyek tidak bekerja di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Ada schedule control. Di sini ada struktur rincian pekerjaan atau WBS tadi. Dari nama proyeknya, Sistem Informasi Quality Control PT Nirmana Food. Manajer proyeknya Ratrin Nanda Lutya. Dari WBS pertama, gugus tugas atau pekerjaan proyek fase A, analisis dan desain sistem. Lalu lanjut ke 1.1, hasil deliverable A1, analisis sistem yang sedang berjalan. Lanjut ke 1.2, analisis hasil observasi. Selanjutnya analisis dokumen yang akan digunakan, analisis sumber daya yang dibutuhkan, analisis sistem yang akan dibangun, sampai ke analisis perangkat lunak. Lalu ini ada penjadwalan proyek dengan metode critical path method. Dari tabel ini tabel hubungan keterkaitan antara kegiatan proyek, daftar kegiatan proyek dengan durasi normal. Dari kegiatan pendahulunya, jenis kegiatannya ada 1, menyetok barang, kode kegiatannya A, kegiatan pendahuluannya gak ada karena awalnya. Terus merekap barang, kode kegiatannya B, kegiatan pendahulunya A. Jadi syarat untuk melakukan merekap barang harus selesai dulu menyetok barangnya. Sampai di sini di menghitung jumlah modal, menghitung keuntungan di itu syaratnya harus selesai C2 dan D-nya, yaitu C2-nya menghitung gaji karyawan dan D-nya menghitung jumlah modal. Sampai seterusnya sampai ke bawah sampai habis, sampai mendata pemasukan. Oh iya, kegiatan-kegiatan ini harus terstruktur agar memudahkan menjalankan atau mengembangkan proyek yang akan kita kerjakan. Saya menghitung forward phase. Ini ada kegiatan mulai dan selesai. Kegiatannya A, B, C, D, 1, C2. Mulainya dari hari 0, lalu mulainya hari 0 sampai 31. Selesainya 1 sampai
selesainya hari ke-90. Pada akhir kegiatan yaitu I2 yang berarti bahwa kegiatan I2 merupakan akhir dari semua proses penyelesaian proyek dari proyek sistem informasi penjualan. Ini diselesaikan selama 90 hari dari kegiatan A sampai I2 menurut perhitungan ini per forward pace. Lalu ada kegiatan backward pace berdasarkan perhitungan mundur, di mana waktu selesainya I2 kegiatan terakhir proyek dan menjadi waktu penyelesaian akhir. Suatu aktivitas menunjukkan waktu paling panjang atau paling lama, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan durasi proyek menggunakan mode CPM sebesar 90 hari. Lalu ada menghitung waktu longgar. Ada tabel daftar hasil perhitungan waktu longgar di bawah ini. Ada kode kegiatan, durasi dalam waktu hari, waktu longgar. Hampir sama kayak yang tadi. Ini menggunakan metode CPM melalui perhitungan maju, perhitungan mundur, dan perhitungan waktu longgar ini dapat mengetahui bentuk jaringan kerja pada proyek sistem informasi kita. Kegiatan apa saja yang akan masuk jalur kritis. Kegiatan yang masuk jalur kritis adalah A, B, C 1, C2, E, F, G, H. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Nirmana Food, diperoleh data bahwa penyelesaian proyek ini dapat terselesaikan dalam 90 hari. Dalam pelaksanaan proyek tersebut membutuhkan dana sebesar 60 juta rupiah. Ini ada Gantt chart. Di sini ada terdiri dari tugas, terus ada timeline-nya juga. Daftar tugasnya ya. Ini yang disesuaikan sama waktunya udah ditulisin dari mulai sampai selesainya. Dan bisa terlihat hubungan antar tugasnya. Dari sini kita bisa memantau perkembangan proyek yang kita buat, dan ada critical path-nya juga bisa dilihat dari sini. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.